warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinal Islam. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nasta'inuhu haqqa syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti itu jamaah majelis taklim di bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, penuh ampunan di masjid Asakina Monsuruto Indah Kediri ini, utamanya kepada ketua takmir masjid beserta jajarannya yang sudah menyediakan segalanya untuk kita semua, sehingga kita bisa ikut ambil bagian mengamalkan masjid ini. Sudahlah, kalau kita orang beriman, cukupkan hidup kita itu untuk agama Allah. Kalau kita cukupkan diri kita untuk agama Allah, maka Allah akan cukupi hidup dan kehidupan kita segala pilihan-pilihannya. Maka yaitu saja sebenarnya, kalau kita mau bantu, nolong, membaca agama Allah, dari repot-repot pasti dicukupi. Tidak mungkin bisa. Hanya kadang kita ini kan ragu. Ya memang tidak gampang. Pasti banyak yang dikorbankan untuk istirahatnya, karena waktu amat sangat terbatas bagi aktivitas di bulan Ramadan ini khususnya. Tetapi kalau kita yakin beriman kepada Allah, tidak sia-sia apa yang kita korbankan ini, insya Allah segalanya akan dicukupi oleh Allah, baik kecukupan dunia maupun kecukupan akhirat. Ya, siapa saja yang ikut mengamalkan masjid itu, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah menjadi hamba yang istiqomah untuk tetap menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tetap berada di garis lurus shiratal mustaqim hingga bisa husnul khotimah di akhir hayat kita, dan mudah-mudahan dimasukkan surganya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadilahnya kita aturkan bagi kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
surat Al-Baqarah ayat 183 setidaknya sampai 185. Kemudian penjelasannya bisa dibuka nanti di surat Al-Hujurat ayat 14 dan surat Al-Baqarah di surat setidaknya surat 2 ayat 2 hingga berikutnya tidak itu. Nah itu kita bahas pada pagi ini ya, sekitar sampai suruh Jawi Pak Ketua takmir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, kita baca ulang kembali surat Al-Baqarah ayat 183 dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa, yakni puasa di bulan Ramadan, sebagaimana orang-orang pendahulu sebelummu itu juga menunaikan ibadah puasa, supaya kamu menjadi hamba yang bertakwa. Ayat ini dulu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada keyword kata kunci yang perlu kita renungkan sedikit lebih dalam detailnya, yaitu dimulai dari amanu dan diakhiri dengan tattaqun. Kalau di tafsir Al-Muyassar, mausu'ah tafsir mausu'ah Qur'aniyyati Mausu'atul Qur'aniyatul Muyassarah ini mujam ini, maka dijelaskan ayat 183 ini, ya ayyuhal mu'minun faradallahu alaikumus siyama bil imsaki anis syahwatil batni wal farji min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin khalisatin kama faradha 'alal umamis sabiqah litattaqun nar wa tafuzu birridwanil ilahi wa tazakkun nafsa min masarikil akhlaq. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa di bulan Ramadan bikin sakti anis syahwatil badani wal farj. Puasa di bulan Ramadan dengan menahan syahwat perut dan syahwat farj, mulai dari terbitnya fajar hingga sampai tenggelamnya matahari, dan niatnya harus ikhlas. Biniyatin khalisatin, jangan sampai ada niatan lain kecuali karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah. Puasa yang seperti itu kama faradun alal umami sabiqah, sebagaimana Allah memperdukan umat-umat terdahulu. Untuk apa? Litattaqun naro, agar kamu terhindar dari api neraka. Wa tafuzu biridwanil ilahi, dan memperoleh ridhoni Allah. Wa tazakkun nafsa,
dan membersihkan diri hati minum masawil akhlak, dari berbagai keburukan akhlak. Nah, jadi maknanya ya ayyuhalladzina amanu itu ya ayyuhal mu'minun. Yang diseru itu orang yang beriman. Mengapa kok tidak ya ayyuhal muslimun? Kok ya ayyuhal mu'minun? Baik, nanti berikutnya kita bicara tentang sahabat. Mengapa di sini dan tafsir ini mengatakan hanya dihikim sakit an syahwatil batni wal faraj. Ternyata pangkal pokok kemaksiatan itu, nafsu-nafsu muncul itu dari keduanya ini. Nanti aja. Nah, sekarang kita lagi sedang sedikit detail untuk menggali tentang mengapa itu amanu. Mengapa itu ya ayyuhal mu'minun, kok ya ayyuhal muslimun? Wahai orang yang beragama Islam atau orang yang berserah diri. Maka tadi tak minta untuk dibuka di surat Hujurat ayat 14, jawabnya di sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil aqrabu amanna. Dahulu Rasulullah pada awal perkembangan Islam itu didatangi Arab Badui. Arab Badui itu Arab pedalaman yang belum tersentuh sains dan teknologi kalau sekarang ini. Jadi dirinya menyatakan kepada Rasulullah, di hadapan Rasulullah, qalatil aqrabu amanna lagi. Jadi orang Arab Badui mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku beriman. Aku sudah beriman ya Rasulullah, aku imani Allah dan Rasulnya. Benar-benar Allah datangkan wahyu agar Rasulullah menyampaikan, kulam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qalatil aqrabu an amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Tetapi sampaikan kepadanya agar mereka itu menyampaikan, aku sudah berserah diri, sudah Islam, kami ini sudah Islam. Jadi jangan katakan aku itu beriman, karena kamu belum beriman. Tetapi katakan aku sudah Islam, sudah berserah diri. Mengapa? Walama yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena imanmu itu belum masuk ke dalam hatimu. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim. Manakala kamu itu mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak mengurangi sedikit pun dari amalmu itu. Jadi kalau suatu seorang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, lantas kemudian iman kepada Allah dan Rasulnya itu diwujudkan dalam bentuk amal soleh, maka Allah tidak akan mungkin mengurangi apa yang sudah kalian amalkan, tidak balas dari apa yang kalian lakukan itu. Innallaha ghafurur rahim, sungguh
Dari ayat ini maka bisa dipahami orang beriman itu mesti Islam, artinya iman kepada Allah dan Rasulnya mesti Islam. Kalau Islam belum tentu sepenuhnya iman kepada Allah. Utamanya saat di awal-awal perkembangan Islam berbondong-bondong banyak orang menyatakan aku itu berislam, beriman, tapi sebenarnya masih berislam. Gini loh, Islam itu masih syarat untuk bisa menjalankan sholat, jalankan zakat, jalankan puasa, jalankan haji umroh. Kita itu sering salah memahami antara syarat, hak kewajiban, dan kemudian opah. Ya. Logikanya kayak seperti anak kita lagi sedang mengikuti SNBPTN, seleksi mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Syaratnya untuk mendapatkan kartu mahasiswa di perguruan tinggi negeri tertentu harus mesti mengapa? Ikuti apa? Ikuti apa? Seleksi. Harus ikuti seleksi, ikut seleksi SNBPTN itu kan seleksi mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Baru kalau suatu misal lulus, lantas ada syarat lagi untuk mendapatkan kartu mahasiswa itu, yaitu bayar UKT, uang kuliah tunggal itu setidaknya 1 semester. Baru kalau sudah memenuhi syarat itu tadi, sudah lulus SNBPTN, kemudian sudah bayar UKT, maka ada hak dan kewajiban di situ. Haknya mendapatkan kartu mahasiswanya, mendapatkan hak untuk ikut kuliah, dan kewajiban ada kewajiban untuk mengikuti kuliah itu setidaknya 75% dan lulus ITS, UTS dan UAS sekarang gantian ITS, evaluasi belajar UTS, ujian tengah semester. Ya sekarang ITS, evaluasi tengah semester, EUS, evaluasi EAS, akhir semester. Diganti E-nya dulu U, sekarang E. Ya, mengikuti OB dulu. Yes, sebenarnya sama saja. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru kemudian ada hak kewajiban mengikuti kuliah, dan itu pun mesti setidaknya 75% masuknya itu. Jadi kalau satu kurang dari 75%, mahasiswa itu tidak diizinkan untuk ITS dan EAS. Baru nanti akhirnya kalau itu nanti ada lagi semester berikutnya, ada bayar UKT lagi hingga sampai selesai katakanlah 8 semester atau 7 semester. Maka baginya ada baru dapat opah. Opahnya apa? Ijazah. Opahnya dirinya dapat ijazah ya S1, S2,
di mana dirinya itu mengikuti sestratannya, strata 1 yo sarjana S1, strata 2 ya sarjana S2, begitu strata 3 ya sarjana S3. Nah, jadi Islam ini di awal-awal hanya banyak kaum muslimin saat itu hanya terhenti di syahadat. Jadi sholat belum dijalani, zakat belum dijalani, puasa belum dijalani, apalagi sampai haji atau umroh. Dia sudah Islam tapi belum tentu beriman. Maka yang diseru ini adalah hanya orang yang beriman. Maka dari segi gramatikanya ya ayuhan, kafunidatnya itu ada 2 takkid. Dan ini kafunidat untuk undang itu bisa takorub lama. Jadi bisa bait yang jauh atau bisa yang dekat. Jadi baidun maupun qoribun. Jadi orang beriman, baik imannya tipis maupun imannya sudah tebal, atau orang yang imannya sudah memuncak atau imannya masih menurun, naik atau turun, lagi sedang naik atau lagi sedang turun. Yang penting di sini siapa saja yang beriman kepada Allah, maka ada kewajiban baginya di bulan Ramadan ini untuk puasa. Kalau beriman maka mesti Islam tadi. Kalau Islam belum tentu beriman. Dalam konteks ini tadi, bagaimana bisa jalankan puasa? Nah, baru nanti dijawab tadi surat Al-Baqarah ayat 3 ketika menjelaskan tentang tatakun. Tadi kan ada keywordnya itu kan iman, akhirnya takwa. Cirinya takwa dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 3, ayat 2 dan 3 atau ayat 1 sampai 3 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cirinya orang bertakwa disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ciri takwa itu yang pertama loh, diletakkan yang pertama itu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang gaib. Metafisik ini. Lah yang gaib itu apa? Ini ya. Jadi tidak mungkin bisa menjalankan puasa kalau tidak percaya pada yang gaib. Kalau menjalani puasa, ya sekedar wae, sak kenane wae. Bisa jadi pura-pura puasa, tapi sebenarnya tidak puasa. Maka terbongkar di sini. Nah, percaya pada yang gaib itu apa? Rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasulnya, percaya kepada hari akhirat, kiamat, dan percaya pada qada baik maupun buruk. Jadi puasa baru dijalani dengan baik manakala memang benar percaya kepada yang gaib. Kembali lagi pertanyaannya,
yang gaib itu yang bagaimana, yang apa? Yang gaib itu setiap segala sesuatu yang tidak terindra, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terbau, tidak tersentuh, tidak terkecap, itu namanya gaib. Gaib itu bisa karena perbedaan dimensi, bisa karena jarak, bisa karena ruang, bisa karena waktu. Ya setiap segala sesuatu yang tidak terindra oleh mata, terdengar oleh telinga, terkecap oleh rasa, tersentuh oleh tubuh, itu gaib. Ada suara di sana, Pak Soleh, Pak Soleh. Dari sebelah sana, Anda terlihat dari sini. Itu gaib tidak? Gaib tidak? Pak Soleh, Pak Soleh. Tapi di sana, ketika saya ada di sini belum mulai di sana. Pak Soleh, Pak Soleh. Gaib kan apa namanya? Gaib dari dimensi matanya, dari matanya, tapi tidak gaib dari telinganya, karena masih mendengar. Dan mendengar itu bisa mengenali, bisa jadi di hipokampus, bagian di otak kita kan ada hipokampus, pusat memori, yang itu juga menyimpan di antaranya ini suaranya A, ini suaranya B, ini suaranya C. Walaupun di sana, oh ini suaranya ini, atau sudah mendengar pengajian saya di sini, lantas sekarang ini tidak ikut, katakanlah kemudian loudspeakernya sampai diletakkan di atas sana, terdengar di rumah masing-masing. Oh ini tadi yang ngaji Pak Soleh, artinya itu belum gaib, itu tidak gaib dengan pendengaran kita. Nah yang gaib itu yang tidak terlihat oleh mata, yang tidak terdengar oleh telinga, yang tidak terkecap oleh rasa, dan tidak tersentuh oleh kulit kita. Itulah namanya gaib. Nah gaib ini bisa disebabkan karena dimensi yang berbeda. Nah ini panjang cerita. Jadi nanti ada alam lahut, ada alam jabarut, ada alam malakut, ada alam nasuk. Dimensinya berbeda. Nah ini ilmu metafisika Islam. Jadi ada alam lahut, alam ketuhanan, alam jabarut, masih juga alam ketuhanan tapi dibawahi. Ada alam malakut, alamnya para malaikat. Di situ ada setan, di situ ada jin juga. Baru alam nasut. Alam nasut atau alam mulk itu alam yang kita lihat ini, yang 3 dimensi ini. Jadi kita dulu pernah sampaikan, bergerak kita bisa bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Tidak lebih itu, maka dimensi kita ada dimensi 3. Tetapi ketika kita bercermin ada gambar kita, tapi gambar itu hanya bisa dilihat, tapi masih belum gaib gitu. Tapi tidak teraba, tidak terdengar, tidak terasa, belum gaib. Jadi masih kalau satu saat kita bercermin, itu kita belum masuk kepada alam gaib. Jantung kita gaib, paru kita gaib, usus besar kita gaib. Dari sisi indera mata, tapi dari sisi rasa
kalau kita masih ada jantung karena ada denutnya, maka tidak goib lagi bagi telinga dan bagi perabaan rasa. Nah, utamanya amanu ini percaya kepada rukun iman tadi. Percaya kepada Allah, tentu yang lalu sudah tak sampaikan, harus mengenal Allah, mengenal zatnya, masih ingat? Mengenal sifatnya, mengenal asmanya, harus mengenal af'alnya. Panjang kan? Maka tidak mungkin kalau kita kemudian bersyahadat langsung berhenti di situ. Mesti harus belajar lebih dalam tentang asyhadu an la ilaha illallah tadi, ya, tentang percaya pada Allah, tentang Allah, tentang ilmu kemalaikatan, tentang ilmu tentang kitab-kitab Allah, tentang ilmu tentang Rasulnya, ilmu tentang hari kiamat, ilmu tentang yang keenam, qadar baik maupun buruk. Maka peran masjid semacam ini terlihat menjadi lebih penting. Mengapa? Ya mesti harus menyediakan kajian-kajian yang kaitan dengan itu. Saya tidak tahu apakah Islam kita masih seperti awal Arab Badui tadi, yang setelah saja berhenti, sholat tidak, zakat tidak, puasa tidak, haji umrah tidak. Untuk itu semua maka perlu ada kajian lebih dalam. Mengenal Allah, kan zat Allah mesti harus kita kenal. Zat Allah itu seperti apa? Tan kena kinaya ngapa, tan kena kinira, tan kena kinaya ngapa. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak bisa disepertikan apa. Namanya Allah, yang itu baru ditemukan nanti di surat Toha, antaranya ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku itu Allah, namanya Allah. Tidak ada Tuhan Allah kecuali aku. Maka innani anallahu la ilaha illa ana. Maka fa'budni, hanyalah kamu seharusnya menghamba kepadaku saja, jangan menghamba kepada yang lain. Anda kan ketemu di situ. Jangan menghamba kepada kerjaanmu, jangan menghamba kepada suamimu, jangan menghamba kepada istrimu, jangan menghamba kepada anakmu, jangan menghamba kepada pimpinanmu, jangan menghamba kepada anak buahmu, termasuk jangan menghamba kepada nafsumu. Yang seharusnya kalian tunduki, kalian ikuti, semuanya hidup dan kehidupanmu hanya satu saja, yaitu Tuhanmu Allah tadi. Itulah namanya mengenal Allah. Jadi jangan sampai yang lain. Maka iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menghamba, dan hanya kepadamu aku menyandarkan
Jangan sampai menyandarkan kepada selain Allah, jangan sampai minta pertolongan kepada selain Allah. Maka ketika sudah la ilaha illallah, lepas kemelekatan segalanya kecuali kepada Allah tok. Dari sinilah nanti muncul keinginannya harus hanya satu kepada Allah. Ingin itu kan setidaknya zakat. Maka tadi ada sahabat ada. Ingin untuk ingin, ingin untuk tidak ingin untuk ingin, dan tidak ingin untuk tidak ingin. Nah ini yang sekarang ini sudah keluar ketika bahasa. Satu ingin untuk ingin, ingin untuk tidak ingin, tidak ingin untuk ingin, tidak ingin untuk tidak ingin. Kita masih banyak ingin untuk ingin. Nah ini yang harus kita kelola sebenarnya, puasa itu di sini. Dan pada apa? Karena sahur tadi kan pada yang ngantuk. Budgetnya kalau bulan puasa dengan bulan di luar puasa bagaimana? Seharusnya itu banyak di luar bulan puasa. Tapi yang terjadi tidak demikian. Kalau kita kepengen kasar, kurangi makan, kurangi tidur, kurangi ngomong, kurangi bergaul. Bulan Ramadan sebenarnya tomatnya itu ada di bulan Ramadan itu begitu. Kurangi makan, kurangi tidur, kurangi ngomong, kurangi bergaul. Kasar baru terbuka. Tapi yang benar beriman tadi. Kalau kita belajar pada ulama-ulama salaf, sahabat-sahabat dahulu mesti itu. Malam bukan banyak tidurnya, tapi malam itu banyak bangunnya, termasuk Rasulullah. Maka wajar kalau suatu misal hati batinnya ini cemerlang, roh sak durunge minarak. Karena pun ada ilmu ilham, hanya diberikan bagi yang hatinya suci. Kita belum bisa karena ingin, ingin karena ingin untuk tidak, ingin untuk ingin untuk tidak ingin, tidak ingin untuk ingin, tidak ingin untuk tidak ingin. Maka tadi kan ini masih nanti coba yang akan datang akan tak sampaikan. Maaf sebelumnya. Akaran kita saya tadi lihat di sini ada target tidak? Ada gelas tidak? Ini tidak pas ya. Gelas kecil dan gelas besar. Gini maksudnya. Bapak dan saudara yang dirahmati. Ini deh. Katakanlah ini aja lah, nggak usah cari. Ini kalau satu misalnya di sini, diisi penuh, diisi terus. Apa yang terjadi yang dilihat? Tumpah, topet atau dalam pengertian kita ini berarti
melimpah. Kalau di derajat terus, maka akan melimpah. Bapak dan saudara, kita tidak akan merasa melimpah, selalu akan kurang. Kalau mengikuti keinginan diri, maka di situ tidak akan pernah bahagia. Di situ karena bahagia tidak akan pernah bisa syukur, karena selalu kurang. Maka kalau suatu misal kita kepingin untuk melimpah, punya ukuran. Jangan sampai hidup itu tidak punya ukuran. Sudah segalanya ada, tapi merasa kurang terus, karena ukurannya nggak pernah punya ukuran. Maka tadi kalau ada gelas di situ, ada cangkir, kemudian ada gelas. Kalau itu diisi kan melimpah terus. Tetapi kita tidak. Kita isikan gelas yang lebih besar tadi, maka tidak akan pernah melimpah. Kalau sudah ada lagi, cari yang lebih besar lagi. Itulah nafsu. Selalu kurang, selalu terus. Kalau itu tidak terkendalikan, tidak dikendalikan, tiba-tiba malaikat Israfil datang, apa yang terjadi? Baru disitulah kita betul sih. Baru tahu istilah, oh hidup itu elosi. Jadi kalau satu besar ini di sini kan bukan bisa lupa. Tapi karena ukuran kita ini selalu molor, tambah keinginan tadi, nafsu tadi, diletakkan sini, kita terus sini. Nanti sudah begitu, ini diisi lagi, terus carikan lagi yang lebih besar lagi. Maka kemudian tidak akan pernah hidup ini bahagia, selalu kurang. Dan disitulah nanti akhirnya kita tidak bisa syukur, tidak bisa bahagia karena tidak pernah syukur, karena merasa kurang terus. Puasa ini bagian dari lola itu. Maka tak renungkan di tafsir surat di tafsir Muyassar, mengapa sih tafsir ini kemudian kok apa namanya ini yang disampaikan tadi bil imsaki an syahwatil batni wal faras. Semua tadi keinginan tadi itu nanti akan membawa pada ngejar jabatan, jadi bisa hubud dunia wal hubud jah. Kita mencintai dunia, ujung-ujungnya ya perut dan kemaluan. Itu pangkal dari segala kemaksiatan. Maka nanti kalau kita belajar tasawuf, itu dibagi menjadi 4 disiplin tasawuf, ilmu tasawuf. Ini ke atas Baitul Maqdis, ini sampai usur itu Baitul Maqdis, Baitul Haram, usur ke pangkal paha ini Baitul Maqdis. Terus kemudian baru sampean kaki. Kaki itu mempunyai andil besar untuk terlaksananya nafsu. Baitul Ma'mur ini letaknya hiruk pikuk segala sesuatu. Pikiran, hati itu Baitul Haram. Ini hanya tempat Allah seharusnya. Haram untuk yang lain. Sulit kita untuk bisa menundukkan pikiran, sulit untuk bisa menundukkan nafsu. Maka kemudianlah ada, karena saking sulitnya untuk menundukkan
yang ditempuh. Di situ nanti kalau saya tadi hanya jelaskan tadi penjelasannya itu browsing saja, apa namanya? Ya browsing saja, nanti dijelaskan panjang lebar berikutnya. Tapi di sini baru setelah ketahuan mengapa wujud iman dan kemudian tanpa tidak bisa dipisahkan. Puasa baru dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kalau tadi ada iman kepada Allah, terusin nanti ada Allah itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Esa. Semuanya bersumber dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kaca bukan? Sana kaca bukan? Situ kaca. Itu ada ketika saya berdiri sini ada apa? Gambar bayangan. Sana ada tidak? Soleh itu 1 atau 2 atau 3? 1. Kita itu cermin Allah, bayangan Allah. Semuanya. Cahaya Allah. Tapi Allah itu 1. Maka nanti ada ahadiyah, ada wahdah, ada wahidiyah. Seterusnya. Martabat. Bagaimana awal mula kemudian terciptanya ini nanti. Makanya ikuti 3 sampai 3 pertemuan aja nggak cukup. Jadi iman-iman kalau satu saya itu dengar hanya sedikit begitu ya. Kalau bapak dan saudara ada pecahan kaca banyak, bapak di atas atau ibu di atas, gambar kita dari sana, di sana, di sana, di sini, semua. Apakah kita itu banyak? Tidak, 1. Kehidupan ini juga begitu. Semua bersumber dari Allah. Semua asalnya Allah. Sama antara soleh dengan Pak Gembong. Asalnya sama. Dari cahaya Allah. Mengapa disinilah kemudian semua diciptakan atas dasar rahman rahim Allah. Disinilah kemudian mengapa kita dilarang untuk tidak menyayangi makhluk itu. Mengapa? Ada satu hadis yang dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu, jangan sakiti temanmu, karena temanmu itu bagian darimu. Nyakiti temanmu sama dengan menyakiti dirimu, karena asalnya sama, sumbernya sama. Bukan hanya sesama manusia, termasuk binatang, termasuk apa namanya, pohon-pohonan. Jangan seenaknya itu bertasbih. Sel kita bertasbih, rambut kita bertasbih. Bacaan surat Al-Hadid ayat 1, kita teruskan di situ. Ayat 1, 2, 3, 4. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ya. Semua yang ada di langit, di bumi, semuanya berarti universe, menyucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Allah itu maha perkasa lagi, maha bijak. Semuanya ini bertasbih. Bisa bicara. Ini bisa bicara. Sehingga dirinya bisa jadi saksi.
Jangan anak ini bertasbih, ada ucapan tasbih. Malam jam 1:30 keluarlah dari rumah dengan tanpa tasbih itu, pohon-pohon itu daun-daun bahwa dirinya bertasbih, udara bertasbih. Sampun gitu aja tadi sampaikan sampai suruh sudah mau habis. Insya Allah kita akan sambung berikutnya. Insya Allah kalau masih di umur panjang kita tidak tahu. Amin. Waktu usia kita ini kan akhirat itu kan paling dekat dengan naik bisa jadi tidak kembali atau turun bisa tidak kembali. Jadi akhirat itu betapa dekatnya dari kita. Jadi jangan sampai kemudian disia-siakan waktu Ramadan ini. Terlihat dari sedangkan pagi itu berserakan banyak, berarti tadi malam banyak itu zaman. Berarti makmur masjid. Amin. Itu tempat untuk baca tadi. Tidak usah cari apa. Kalau perlu apa yang kita lakukan untuk masjid itu. Ya. Jangan cari pengakuan pada apapun saja. Kalau perlu tidak diakui siapapun, silakan usaha kita itu. Dihargai, terserah. Tidak dihargai, terserah. Itu yang salah namanya. Diniatin wali saja. Kalau sudah demikian, tadi ditundukkan ini. Ini mulai untuk kita ikhtisar, muhasabah. Kita itu masih banyak topeng. Nanti ada nafsu amalah, ada nafsu lawamah, ada nafsu sufiyah, ada nafsu mulhamah, ada nafsu mutmainah. Baik, belum tentu baik. Nafsu mutmainah. Karena nanti ada di situ itu halus sekali caranya untuk membatalkan niat dia. Apa mereka kemudian tidak mau masjid karena orang, tidak mau ke masjid karena orang. Jangan sampai itu terjadi. Atau ke masjid karena orang. Jangan sampai itu terjadi. Itu harus kita tahu benar. Inilah bulan Ramadan. Memang benar. Dunia mulia. Kemana lagi kalau ini tidak dibersihkan gitu? Nanti kita sampai tadi yang saya katakan. Di situ baik. Saya senang ini adalah gambar Allah yang soleh. Amin. Amin. Bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur. Alhamdulillah. Jangan sampai dia tahu. Saya kira demikian, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Tolong kami tapi yang mana? Amin. Qira'atana, masdaqatana, qiyamul lail. Amin. Semuanya mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Amin. Dan akhirnya nantarkan kepada kita menjadi hamba yang muttaqin. Amin. Demikian, mari kita tutup dengan salat al-asr dan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.